Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-37, 38, 39, dan 40 dari surah Maryam. 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini sebagai sambungan dari ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-36 dan beberapa ayat sebelumnya yang menerangkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, dan juga sebelumnya tentang ibundanya yaitu Maryam. Di dalam kisah sebelum ini diterangkan bahwasanya Maryam adalah seorang wanita yang salehah yang menjaga kesucian dirinya, kemudian menghabiskan waktunya dari kecil di rumah Allah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, beribadah, berkhalwat, bersunyi-sunyi, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan-ketaatan. Kemudian sampailah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menghendaki Maryam melahirkan anak, meskipun Maryam tidak disentuh oleh seorang lelaki pun, tetapi itulah dia kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah cerita persoalan, yaitu Maryam setelah melahirkan anak dituduh oleh kaumnya telah melakukan perbuatan yang tercela. Nah, maka berat bagi Maryam untuk menghadapi ujian tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan persoalan Maryam itu. Ujian yang berat itu berlalu dengan mudah sekali, yaitu Allah membuat Nabi Isa alaihissalam, anak yang dilahirkan oleh Maryam, yang masih lagi dalam pangkuan, masih kecil. Nah, ketika itu berbicara dengan fasih, dengan lantang, dengan terang, dengan jelas. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Dengan perkataan Maryam, dengan perkataan Nabi Isa yang ada dalam pangkuan ibundanya Maryam itu, membuat Bani Israel tidak mampu untuk menuduh lagi Maryam sebagai perempuan yang telah melakukan perbuatan tercela. Nah, tentang Nabi Isa alaihissalam yang diberi oleh Allah keistimewaan, yaitu ketika kecil mampu berbicara, kemudian apabila sudah besar Nabi Isa alaihissalam diberi oleh Allah mukjizat, yaitu diantaranya menghidupkan orang yang mati, kemudian menyembuhkan orang yang terkena penyakit sopak, kemudian membuat orang yang buta bisa melihat, kemudian mampu menerangkan apa yang dimakan di rumah,
kemudian berbagai macam mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan kelahiran Nabi Isa itu pun adalah kelahiran yang istimewa, tidak seperti kelahiran manusia yang biasa. Itu pula lah yang membuat sebahagian dari manusia menganggap dengan anggapan, berprasangka dengan persangkaan, bukan dengan keilmuan, yaitu mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala membantah kepercayaan sesat atau kepercayaan yang batil dari sebahagian manusia itu, yaitu dengan firman-Nya dalam ayat-ayat sebelum ini. Dan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan bahwasanya orang yang membuat persangkaan yang seperti itu kemudian menjadi kepercayaan yang dianut, kemudian disampaikan pula dan diwariskan turun-temurun. Nah, kesesatan itu adalah kezaliman, yaitu perbuatan yang zalim. Karena dalam Al-Quran disebutkan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, apa akibat bagi atau ke atas orang yang melakukan kezaliman itu? Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu kecelakaanlah ke atas orang-orang yang zalim itu. Jadi orang-orang yang zalim yang menyekutukan Allah seperti orang-orang yang menuhankan Nabi Isa itu adalah akan mendapatkan kecelakaan. Kecelakaan yaitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah tidak meridai mereka. Kemudian di akhirat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena mereka gagal dalam ujian hidup di dunia. Karena ujian hidup di dunia itu adalah beriman dengan mentauhidkan Allah atau menyekutukan Allah, kufur kepada Allah. Nah, apabila memilih untuk kufur kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah, berarti gagallah di dalam mentauhidkan Allah. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kemudian berikutnya Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah, yang pertama kali mereka sampaikan kepada kaum mereka adalah ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh, yaitu jangan sampai manusia menyekutukan Allah. Nah, karena kalau menyekutukan Allah, gagallah dalam ujian hidup. Ujian yang pertama yaitu ujian berkaitan dengan keimanan. Maka siapa yang dapat menjaga keimanannya itu, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah itu ia hidup, kemudian dengan kalimat tauhid itu pula ia meninggal dunia, maka berhasillah ia dalam ujian hidup. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tuhan itu hanya Allah. Nah, malaikat bukan Tuhan, jin bukan Tuhan, manusia bukan Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan, nah, Nyi Roro Kidul, itu bukan Tuhan, berhala-berhala bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini menekankan dengan tegas bahwasanya siapa yang gagal dalam ujian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka kecelakaanlah ke atasnya. Maka nanti di hari akhirat apabila dibangkitkan kemudian digiring ke neraka, maka ketika itu muncullah penyesalan. Tetapi penyesalan di hari akhirat adalah penyesalan yang terlambat. Kalau mau menyesal, sebenarnya menyesal di dunia ini sebelum kematian tiba, bertaubat kepada Allah, kemudian mengesahkan Allah, bersaksi asyhadu, bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena Allah adalah yang mengutus nabi-nabi,
Nah, nabi yang terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad. Maka dengan mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus, maka sempurnalah dalam menjalankan ujian keimanan. Jadi ujian keimanan itu adalah memperakui Allah sebagai Tuhan, Rabb, Ilah, kemudian memperakui malaikat sebagai utusan Allah, ciptaan Allah yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas mereka masing-masing. Kemudian mempercayai bahwasanya ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah dan tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul lain, dan tidak menolak rasul yang diutus oleh Allah. Umpamanya ada yang menerima Nabi Musa saja, kemudian tidak mau menerima Nabi Isa, tidak boleh. Ada yang menerima Nabi Musa dan Nabi Isa tapi tidak menerima Nabi Muhammad, tidak boleh juga. Menerima Nabi Muhammad tapi tidak memperakui Nabi Musa dan Nabi Isa. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Itu keimanan orang-orang keimanan kaum muslimin, yaitu tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul-rasul yang lain, karena semua mereka itu adalah rasul-rasul utusan Allah. Kemudian juga mempercayai bahwasanya di sana ada hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian mempercayai qada dan qadar. Itulah dia 6 rukun iman. Nah, itulah dia ujian dalam hidup itu. Tidak mempercayai yang 6 itu, gagallah di dalam ujian. Maka mudah-mudahan insyaallah apapun yang kita lakukan, yang kita buat, adalah dalam rangka mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menghadiri majlis ilmu ini dalam rangka membuktikan keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian mengokohkan keimanan kita kepada para malaikat, karena malaikat itu menulis, menyaksikan apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita merasakan kehadiran malaikat sekarang ini. Nah, ada hadir malaikat dalam majlis ilmu seperti ini. Ada hafaz alaihimul malaikah, penuh malaikat di sini ini. Malaikat turun ke setiap majlis ilmu diadakan, kemudian mendoakan setiap kita yang hadir ini. Kemudian juga mengokohkan lagi keimanan kita kepada kitab suci, karena yang kita kaji adalah kitab suci Al-Quran. Kemudian menguatkan lagi keimanan kita kepada Rasulullah, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah yang menyampaikannya kepada kita. Kemudian apa yang kita buat ini, karena keimanan kepada Allah, kita mengharapkan balasan di hari akhirat, karena kita percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Kemudian bahwasanya apapun yang berlaku di alam semesta ini, apapun yang kita lalui dalam hidup, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan bahwasanya penguasa tunggal di alam semesta ini, yang berkehendak, yang berkuasa, dan yang mengetahui segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari, supaya kita mendapat pahala, karena setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Dan harapan kita adalah apabila pahala itu nanti akan dihargakan oleh Allah dengan balasan kebaikan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan balasan kebaikan, umpamanya berupa badan kita disehatkan, mudah-mudahan. Kemudian pikiran kita tetap diwaraskan, bukan orang yang hilang-hilang ingatannya, enggak, bahkan dikuatkan, dikuatkan kecerdasan kita. Kemudian berharap lagi mudah-mudahan diteguhkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan istiqamah. Ini semua adalah balasan-balasan dari sisi Allah dari amal-amal yang kita kerjakan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim.
asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhtalafa, maka berselisihlah, ikhtilaf, berselisihlah, al-ahzab, golongan-golongan atau kelompok-kelompok, min bainihim, yang ada di antara mereka. Yang ada di antara mereka itu dimasukkan mereka itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Nah, dari kalangan orang-orang, sebahagian dari Bani Israel itu Yahudi, sebahagian lagi dari Bani Israel itu adalah orang-orang Nasrani. Nah, kalau mereka dahulu mendapatkan pengetahuan dari kitab suci, maka mereka disebut ahlul kitab. Nah, mereka berselisih. Ahlul kitab itu pun juga berselisih, apalagi masyarakat awamnya. Fawailun, maka kecelakaanlah, lilladzina, ke atas orang-orang yang kafaru, kafir, mim masyhadi, terhadap atau pada hari, pada apa, masyhadi, menyaksikan, pada waktu menyaksikan, yaumin azim, nanti pada waktu hari yang dahsyat. Pada waktu menyaksikan peristiwa-peristiwa di hari yang dahsyat, peristiwa yang buruk, yang menakutkan di hari yang dahsyat, yang besar. Hari yang dahsyat, yang besar itu hari apa? Hari akhirat, yaitu hari pembalasan. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, maka kecelakaanlah ke atas orang-orang yang kafir pada hari mereka menyaksikan, pada waktu mereka menyaksikan kejadian yang dahsyat di hari yang besar. Ya. Asmi' bihim, alangkah terangnya pendengaran mereka, wa absir, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka, yauma, pada hari, ya'tunana, mereka datang kepada kami. Mereka datang kepada kami, mereka datang kepada Allah, yang dimasukkan yaitu pada waktu mereka dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dahulu ketika di dunia, atau apa yang mereka percayai dahulu ketika di dunia. Lakin, akan tetapi, al-zalimun, orang-orang yang zalim, al-yauma, pada hari ini dimaksudkan adalah hari di dunia, fi dhalalin, dalam kesesatan, mubin, yang nyata. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah, pada hari ini di dunia, di dalam kesesatan yang nyata. Semestinya mereka tidak berada dalam kesesatan yang nyata di dunia ini, kalau pada akhirnya nanti mereka itu mendengar dengan pendengaran yang terang dan melihat dengan penglihatan yang tajam tentang kebenaran. Kalau mendengar tentang kebenaran, kemudian melihat kebenaran itu, menyaksikannya sendiri, maka tak mungkinlah akan memilih untuk berada di dalam kesesatan. Tetapi itulah yang berlaku sekarang ini. Banyak manusia sekarang yang memilih kesesatan di dunia ini, yaitu dengan menyekutukan Allah, dengan mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan. Ya, banyak sekali. Nah, mereka dalam ayat ini disebut sebagai orang-orang yang nanti di hari akhirat akan menyesal. Apa sebab? Nanti ketika di hari akhirat pendengaran mereka itu terang tentang kebenaran, kemudian penglihatan mereka itu tajam tentang kebenaran. Jadi mereka melihat betul dengan terang, dengan jelas kebenaran itu. Ya, pendengaran, penglihatan, nanti dalam tafsir kita bahaskan.
Kita sekarang mendengar dengan telinga, melihat dengan mata yang ada di kepala. Tetapi sebenarnya kalau berkaitan dengan perkara yang gaib, yang berkaitan dengan keimanan, mendengar dengan telinga yang ada di hati, melihat dengan mata yang ada di hati. Jadi mendengar dengan hati nurani, kemudian melihat dengan hati nurani. Karena ini kaitannya dengan melihat dan mendengar berkaitan dengan perkara yang gaib. Nah, kalau yang mata atau telinga yang ada di kepala kita ini adalah yang melihat yang nyata, yang nyata. Mata kita yang di kepala ini bisa menyaksikan yang gaib? Enggak. Tapi mata hati kita bisa memahami yang gaib itu? Bisa. Karena kita memandangnya dengan keimanan. Memandang dengan keimanan yang ada di hati. Baik, ini kita berikan penjelasan sedikit supaya kita lebih memahami kandungan ayat meskipun hanya baru melalui terjemahannya saja. Berikutnya lagi, wa anzirhum, dan berilah peringatan mereka wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Yaumah, yaitu hari al-hasrah, penyesalan, hari penyesalan. Yaitu ketika qudiyal amru, telah diputuskan urusan. Telah diputuskan urusan ini maksudnya apa ya? Telah selesai ditimbang manusia. Setelah selesai dihisap manusia. Kalau telah selesai dihisap bermakna sudah diketahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Sudah. Nah, ketika itu barulah orang-orang yang gagal dalam ujian ketika di dunia karena memilih kekufuran barulah menyesal. Menyesal kemudian tak ada gunanya. Wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka, mereka fi ghaflatin, dalam keadaan lalai. Oh, jadi mereka itu rupanya apa sebab mereka itu dalam kesesatan yang nyata ketika di dunia? Lalai dari kebenaran. Wahum, sedangkan mereka la yu'minun, tidak beriman kepada yang benar. Dan berilah peringatan mereka tentang hari penyesalan yang ketika itu ditetapkan, diputuskan segala urusan, sedangkan mereka dalam kelalaian dan sedangkan mereka tidak beriman. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, narithu, mewarisi atau mempusakai al-arda, bumi, waman alaiha, dan siapa saja yang ada di atasnya, wa ilaina, dan kepada kami, kami di sini adalah Allah, yurja'un, mereka itu dikembalikan. Sesungguhnya kami yang mempusakai bumi itu dan siapa saja yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Maksudnya adalah yang kekal adalah zat Allah Ta'ala. Nah, sementara selain Allah yang hidup dimatikan, kemudian apabila telah sampai waktunya dihidupkan kembali untuk dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dipilih atau dilakukan selama hidup di dunia. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebagai sambungan atau lanjutan dari kisah Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihi salam yang berkaitan dengan kepercayaan Bani Israel tentang Nabi Isa alaihi salam, yaitu menyekutukan Allah, yaitu dengan mempercayai bahwasanya Nabi Isa adalah juga Tuhan. Padahal sebenarnya kebenaran adalah kebenaran yang sejati, yang sebenarnya, yang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Lalu dari mana datangnya itu ya? Kepercayaan menyekutukan Allah itu datangnya dari manusia itu sendiri. Manusia yang membuat-buat kesesatan itu, yaitu dengan mengada-adakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diterangkan sebelum ini, Nabi Isa sendiri pun mengatakan bahwasanya dirinya bukan Tuhan. Nabi Isa sendiri mengatakan, "Inni Abdullah," sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Maka bagaimana manusia
menetapkan Nabi Isa pula sebagai Tuhan, sementara Nabi Isa itu sendiri telah mengatakan bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada kebodohan yang berlaku di tengah masyarakat, dan kebodohan itu yang diwarisi dari generasi ke generasi, atau ada juga mungkin yang mengikuti kepentingan ya, duniawi, sehingga meskipun tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Itu disebut dengan keangkuhan dan kesombongan. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah, yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah, karena itulah dia ruh, yaitu nyawa dari kehidupan kita itu adalah tauhid itu. La ilaha illallah, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi menuhankan Tuhan yang satu, menetapkan bahwasanya Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Allahus samad. Nah, ini ayat yang selalu kita baca dari surah yang pendek, yang mungkin ramai di antara kita memilih ayat ini mungkin untuk solat-solatnya, mungkin supaya solatnya tak begitu panjang. Nah, karena surah Al-Ikhlas hanya pendek sekali, satu kali nafas selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isi dari surah Al-Ikhlas itu adalah mentauhidkan Allah, menetapkan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Siapa yang gagal dalam ujian mengesakan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini, maka kecelakaanlah ke atasnya di hari akhirat nanti, dan akan menyesal pada masa itu, menyesal yang terlambat, penyesalan yang datang kemudian tidak ada gunanya. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi di awal tadi adalah ringkasan, muqaddimah, kemudian membaca ayat, kemudian kita terjemahkan, kita berikan ulasan sedikit, kemudian barulah kita bahas ayat ini dengan lebih terperinci. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fakhtalafa, maka berselisihlah. Fa yang ada di pangkal ayat itu menerangkan bahwasanya ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, karena tak mungkin ada ayat itu tiba-tiba ada kata fa. Nah, karena fa itu adanya di tengah-tengah ayat. Jadi bersambung ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, yang lebih khusus adalah di ayat yang ke-35 dan 36 itu menerangkan tentang Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi atau Rasul utusan Allah, bukan Tuhan. Nah, itu yang penting di ayat 35 dan 36. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, dan apabila kejadiannya itu luar biasa, maka bukanlah kejadian yang luar biasa itu boleh dijadikan alasan untuk menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Apa sebab? Kalau Nabi Isa terlahir dari ibu tanpa ayah, sebenarnya ada lagi yang lebih pelik dari Nabi Isa. Pelik itu apa? Yang lebih aneh dari Nabi Isa. Ada yang tercipta, terlahir ke dunia ini tanpa ayah, tanpa ibu. Tak ada ayahnya, tak ada ibunya. Kalau Nabi Isa masih ada ibunya. Ada manusia tidak ada ayah, tak ada ibunya. Siapa? Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau dalam hal kejadian, yaitu penciptaan yang luar biasa itu, maka penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam.
yaitu penciptaan melalui kun fayakun, bukan penciptaan melalui hukum sebab akibat. Kalau kita ini melalui sebab akibat, ada ayah, ada ibu, kemudian berhubungan ayah ibu, kemudian menjadi sebab kita ini ke dunia, yaitu ada air ayah, ada air ibu bertemu di dalam rahim, kemudian menjadi janin, kemudian berproses dari setetes air menjadi segumpal darah, menjadi sebongkah daging, kemudian dirangkakan tulang belulang, ditiupkan roh, sampai masanya cukup, maka dimudahkan kelahirannya ke dunia. Itu berdasarkan hukum sebab akibat. Nah, Nabi Isa itu tidak berdasarkan hukum sebab akibat kelahirannya ke dunia ini. Nabi Adam juga tidak berdasarkan hukum sebab akibat yang seperti kita saksikan sekarang ini. Nah, apabila menganggap aneh kelahiran Nabi Isa, mestinya lebih menganggap aneh kelahiran kejadian penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tapi tak pula ada manusia menuhankan Nabi Adam. Jadi semestinya kalau ikut akal fikiran, kalau betul-betul akal kita itu kita pakaikan sama, kita perlakukan sama, apabila menuhankan Nabi Isa disebabkan karena penciptaannya yang luar biasa, mestinya juga menuhankan Nabi Adam alaihissalam karena penciptaannya juga luar biasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari manusia supaya menggunakan akal fikiran dengan baik, kemudian terlihat jelas yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian pilihlah kebenaran itu. Nah, memilih kebenaran dengan akal fikiran tanpa paksaan, itulah dia yang disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak juga beriman bagaimana? Nah, maka ancaman. Maka ayat yang kita pelajari ini sambungan dari ayat sebelumnya adalah orang yang tidak menggunakan akal fikiran dengan baik sehingga masih juga memilih kekufuran, masih juga menyekutukan Allah, memilih kesesatan, maka ancaman dari Allah, kecelakaanlah ke atas mereka itu. Nah, ramai manusia yang celaka itu, ramai rupanya. Fakhtalafal ahzab, maka berselisihlah golongan-golongan min bainihim, yang ada di antara mereka. Yang berkaitan dengan Nabi Isa itu ada satu golongan menuhankan Nabi Isa dengan mengatakan Nabi Isa Allah. Ada lagi satu golongan mengatakan Nabi Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Nah, ada lagi golongan mengatakan Nabi Isa salah satu dari Tuhan yang tiga. Ada lagi golongan mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang penyihir, tukang sihir yang pembohong. Banyak sekali. Berapa banyaknya ini? 70-an lebih golongan-golongan itu. Antara satu dengan yang lain. Sekte-sekte dalam kelompok itu. Jadi banyak pecahan-pecahannya. Karena biasanya memang tabiat kesesatan itu berpecah-pecah. Berpecah-pecah. Tabiat kebenaran itu adalah menyatu. Nah, tidak akan mungkin kesesatan itu menyatu, tak akan mungkin. Nah, kemudian tak akan mungkin kebenaran itu berpecah belah, tak akan mungkin. Karena kebenaran itu satu, maka akan menyatu. Kesesatan itu lain kepala, lain kesesatannya. Maka banyak sekali kesesatan yang ada. Maka mungkinkah orang yang benar dengan orang yang benar itu berpisah, bercerai? Tak akan mungkin. Yang mungkin itu adalah yang benar dengan yang salah berpisah, bisa. Kemudian yang salah dengan yang salah berpisah. Tak mungkin bersama. Tapi ketika berhadapan dengan yang benar, nah yang salah dengan yang salah itu berkumpul. Apa sebab? Sebab mereka merasa terancam dengan yang benar itu. Fawailun lilladzina kafaru, maka celakalah ke atas orang-orang yang kafir min masyhadi, pada hari mereka melahir kejadian yang luar biasa, yaumin azim, yaitu melihat kejadian di hari yang besar, azim, besar, yang dimasukkanlah hari akhirat.
Besar apanya hari akhirat itu? Besar kejadian-kejadian yang ada dalamnya, yaitu dahsyat. Nah, umpamanya lah yang kita dengar sajalah di hari mulai dari kiamat lah, umpamanya bumi ini runtuh, itu dahsyat atau tidak? Dahsyat sekali. Langit itu runtuh, bumi ini pecah, air laut tumpah ke darat, kemudian berterbangan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Dahsyat, ini hari yang besar. Kemudian setelah itu ditiup sangkakala, kemudian bumi diciptakan bumi yang baru, langit diciptakan dengan langit yang baru, kemudian manusia yang terkubur di dalam bumi dibangkitkan. Semua bangkit, mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, semua bangkit. Dahsyat itu, bangkit semua keluar dari kubur. Kalau sekarang ini 1-2 orang aja keluar dari kubur, bagaimana kira-kira? Oh, heboh dunia. Apalagi semua yang terkubur semuanya dikumpulkan di bumi mahsyar. Oh, dahsyat. Semua tak ada pakaian, tak berpakaian, tidak beralas kaki. Kira-kira kalau tidak berpakaian, manusia sempat tak melihat aurat orang lain? Oh, tidak sempat. Apa sebab? Masing-masing manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya masing-masing, tak teringat lagi yang lain. Semua akan lari, berlarian dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya, dan dari saudara-saudaranya. Masing-masing ketika itu sibuk dengan diri masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin, hari itu. Ini menerangkan tentang hari di mana seorang itu lari dari saudaranya. Biasanya kalau kita dapat masalah, kita lari menjumpai saudara kita, kita datangi saudara kita, tolong. Tapi pada hari itu tidak lari dari saudara, karena tidak ada tolong menolong pada hari itu. Hari seseorang itu lari menjauh dari ibu, dari ayahnya, dari istri, dari anak-anaknya. Masing-masing ketika itu mengurus diri masing-masing. Ada ibu yang menyusukan anak, berhenti dia menyusukan anaknya, dia tinggalkan anaknya itu. Bayangkan dahsyatnya hari pada hari itu. Yaumin azim, hari yang besar, hari yang kejadian-kejadiannya besar, menakutkan. Kecelakaanlah ke atas orang-orang yang kafir, karena orang-orang yang kafir pada hari itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimudahkan apa yang mereka jalani ketika itu. Matahari yang didekatkan ke kepala mereka, haus tidak akan diberi minuman, kemudian tidak akan diberi naungan, dan masih banyak lagi yang kita ketahui melalui kajian tentang akhirat, tentang hari akhirat. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Ayat berikutnya ini menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir itu pada hari akhirat itu seperti apa. Alangkah terangnya atau tajamnya, boleh, alangkah terangnya pendengaran mereka. Jadi mereka mendengar di hari akhirat. Orang-orang kafir itu mendengar apa di hari akhirat? Mendengar tentang kebenaran. Nah, ketika mereka di hari akhirat mendengar tentang kebenaran, mereka perakui kebenaran itu. Padahal dulu yang didengar adalah yang sama ketika di dunia, mereka tolak yang mereka dengar itu. Sekarang di dunia mereka tolak, tetapi nanti ketika di hari akhirat mereka memperakui. Tapi memperakuinya di hari akhirat karena pendengaran mereka terang pada hari itu. Memperakuinya di hari akhirat tidak ada gunanya, karena memperakui itu di dunia ini, beriman itu di dunia. Asmi' bihim, alangkah tajamnya pendengaran mereka, alangkah terangnya pendengaran mereka. Wa absir, alangkah tajamnya atau terangnya penglihatan mereka. Ada pendengaran, ada penglihatan. Apa yang disebut dahulu? Pendengaran dahulu, baru disebut penglihatan. Mengapa pendengaran disebut dahulu, baru penglihatan? Karena manusia ketika dilahirkan mendengar dahulu, baru melihat.
Nah, bayi itu hari-hari pertama, kedua, dan beberapa hari berikutnya mendengar, ada mendengar, tapi melihat belum lagi melihat. Kemudian barulah melihat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Tak tahu. Kita mengetahui itu dari apa? Dengan telinga. Kita mengetahui dengan apa? Dengan mata. Barulah diberi pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah memberikan kepadamu pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Sedikit sekali yang bersyukur, yaitu yang menggunakan telinga untuk mendengar kebenaran, mata untuk menyaksikan kebenaran, dan hati untuk memperakui kebenaran. Ada telinga tapi tak mendengar, ada mata tapi tak melihat. Ini bukan nyanyian ya, bukan. Ada yang mengambil teks ini, lirik, untuk menjadi lirik lagu. Ada yang punya hati tapi tidak merasa. Orang seperti ini, orang yang tidak bersyukur, tidak memanfaatkan nikmat yang Allah beri. Pendengaran ini nikmat dari Allah. Mestinya nikmat Allah ini membuat mereka beriman kepada Allah, yaitu mendengar kebenaran, terima, menyaksikan kebenaran, terima, mengetahui kebenaran, terima. Ketika di hari akhirat nanti, pendengaran mereka tajam, penglihatan mereka terang. Yauma ya'tunana, ketika mereka datang kepada kami. Ketika hari datang kepada Allah, barulah telinga itu mendengar, barulah mata itu melihat. Percuma. Apa itu percuma itu? Sia-sia, tak ada gunanya. Lakinil zalimuna al-yaum, akan tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia. Tadi di pangkal ayat itu tentang keadaan di hari akhirat. Nah, Allah menerangkan pula di ujung ayat, penggalan yang kedua dari ayat ini, tentang keadaan manusia ketika di dunia, yaitu orang-orang yang zalim dari kalangan manusia, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Macam mana mereka bisa dalam kesesatan nyata? Karena punya telinga tak mau mendengar, punya mata tak mau melihat, punya hati tak mau memahami. Karena memahami itu dengan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tak memahami dengan hati itu. Memahami dengan iman yang ada dalam hati. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu pada hari ini di dunia dalam kesesatan yang nyata. Muncul kata zalim di sini dalam pembahasan sebelum ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, teringat kita ada ayat Al-Quran, yaitu pesan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Tak ada lagi yang lebih zalim dari menyekutukan Allah. Berzina itu zalim, zalim. Membunuh itu zalim, zalim. Mencuri itu zalim, zalim. Menipu orang zalim, zalim. Mengurangi timbangan zalim, zalim. Nah, tetapi yang paling zalim itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mengagungkan Allah yang menciptakannya, tidak memuliakan Allah yang menciptakannya. Dan perkara yang berkaitan dengan Allah adalah perkara besar. Perkara yang berkaitan dengan Allah sebagai Tuhan adalah perkara yang besar. Maka ayat berikutnya, Rasulullah sebagai Rasul yang diutus diperintah oleh Allah untuk menyampaikan peringatan kepada manusia supaya tidak melakukan kezaliman yang besar itu. Wa anzirhum, beri peringatan mereka wahai Muhammad, yaumal hasrah, tentang hari penyesalan. Jadi kalau sudah diperingatkan di dunia ini masih juga memilih kesesatan, kemudian menyesal di hari akhirat,
maka manusia itu yang memilih kesesatan itu tidak punya alasan untuk menyalahkan Rasulullah, menyalahkan orang lain. Ia mestinya menyalahkan, sepatutnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Idh qudiyal amru, ketika segala urusan itu telah diputuskan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ini disebut oleh para ulama tafsir, yaitu ketika segala urusan itu diputuskan, maknanya ketika hisab itu telah dilaksanakan. Jadi apabila hisab itu telah dilaksanakan, maka setiap manusia itu tahu bahwasanya dia itu akan ke surga atau akan ke neraka. Nah, ketika disebut di sini berilah peringatan mereka tentang hari penyesalan, bermakna ini berkaitan dengan penghuni surga atau penghuni neraka? Penghuni neraka. Karena penyesalan itu muncul pada penghuni neraka, bukan pada penghuni surga. Mengapalah dulu saya tidak mentauhidkan Allah ya ketika di dunia? Mengapa itu tak ada gunanya lagi. Kalau mau menyesal, menyesallah di dunia ini. Apabila sudah diputuskan keputusan sebagai penghuni neraka, sudah tinggal digiring masuk ke dalam neraka. Wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka itu dalam kelalaian, lalai, ghaflah. Apa makna lalai itu? Lengah. Apa makna lengah itu? Ini kaitan dengan dua keadaan. Umpamanya sekarang ini kita dalam keadaan bagaimana kita ini? Mendengarkan pengajian. Siapa yang sekarang dalam keadaan mendengarkan pengajian berarti tidak lalai. Berarti dia ingat tujuannya ke sini adalah mendengar pengajian dan dia sedang mendengarkan pengajian sekarang. Tapi ada yang lalai, yaitu sibuk saja dia membalas SMS, buka WA, balas. Ada duduk di masjid ini? Ada. Tapi rupanya badannya aja di sini. Nah, pikirannya tak di sini. Orang ini adalah orang yang lalai. Berarti ada yang melalaikannya. Apa yang melalaikannya? Handphone. Lalu kalau disebut tentang tujuan kita akhirat, hidup di dunia ini kita tujukan, kita niatkan untuk balasan yang akan kita dapatkan di akhirat. Tetapi ada orang yang hidupnya di dunia ini bukan untuk akhirat, untuk dunia. Berarti dunia telah melalaikannya. Berarti kalau disebut kata lalai berarti ada dua. Ada yang melalaikan, ada yang dilalaikan. Pengajian itu yang dilalaikan. Handphone, balas SMS itu yang melalaikan. Apa lagi? Di dunia, di rumah kita itu ada juga yang melalaikan itu. Duduklah kita di kursi itu lama sekali berjam-jam. Ganti channel. Ganti channel. Berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sibuk menonton drama berseri yang ada di depan ini. Sinetron. Apa yang dilalaikan? Salat yang sudah masuk waktunya. Apa yang melalaikan? Jawablah sendiri. Tahu semua kita. Nah, kata lalai dalam ayat ini menerangkan bahwasanya kalau kesudahan kita nanti adalah kehidupan yang sejati di hari akhirat, itulah yang semestinya kita jadikan sebagai tujuan. Tetapi ada manusia yang memilih kesesatan ketika di dunia, mereka itu adalah orang yang lalai, fi ghaflatin, dalam kelalaian, karena hanya melihat dunia saja. Sementara di sana ada akhirat yang menunggu. Wahum la yu'minun, dan mereka itu tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada adanya hari akhirat yang pasti. Kalau tak percaya pada hari akhirat, maka kalau kita sebut tentang akhirat, tak faham dia. Apa akhirat nih? Nah, kita sebut apa yang kita buat ini adalah untuk hari akhirat kita. Maka jangan sampai sholat 5 waktu kita tinggalkan. Kita cari rezeki juga.
Tetapi sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Kalau cari rezeki itu untuk dunia kita, untuk makan kita, minum kita, keperluan hidup kita. Tapi sholat 5 waktu itu adalah untuk kita nanti di hari akhirat. Itulah yang kita bawa untuk hari akhirat. Akhirat apa nih? Nah, ini kata orang yang tak mau sholat. Berarti orang ini wahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Sampai di situ selesai sudah pembahasan ayat ini. Penutup dari kisah Nabi Isa alaihissalam berkaitan dengan keimanan yang mesti dikokohkan, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah memunculkan dirinya siapa sebagai penutup kisah ini, yaitu inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mempusakai bumi dan apa yang ada di atasnya. Kita sekarang berada di mana? Di muka bumi ini. Kita lahir ke muka bumi ini, ke dunia ini. Tapi apakah kita selama-lamanya di sini? Tidak. Sampai masanya kita tinggalkan dunia ini, meninggal dunia. Mana bapak itu sekarang? Sudah meninggalkan dunia. Sudah meninggal dunia. Habis sudah. Nah, Allah ingatkan bahwasanya kita tidak akan selama-lamanya di bumi ini, karena yang memiliki sifat selama-lamanya, yang memiliki sifat kekal selama-lamanya itu hanyalah Allah. Sesungguhnya kamilah yang mempusakai bumi ini dan siapa saja yang ada di atasnya. Bermakna yang kekal adalah Allah, selain Allah adalah fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua selain Allah fana, hancur binasa, celaka. Dan yang kekal adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memunculkan dirinya, berarti manusia ingatlah Allah. Perhatikanlah apapun yang kita lakukan, hendaklah pertimbangkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya apa yang kita lakukan itu tepat, benar. Wa ilaina yurja'un, bahwasanya hidup kita di dunia ini bukan hidup begitu saja kita jalani, tidak kemudian berakhir dengan kematian, bukan. Kematian itu hanyalah memindahkan kita dari kehidupan dunia yang sementara kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Maknanya dikembalikan kepada Allah untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama di dunia. Akan ditanya nanti. Tak akan bergerak kaki anak Adam itu sehinggalah nanti akan ditanya tentang 4 perkara. Tahu kan 4 itu kan? Nah, tak perlu lagi diberitahu. Nah, sudah. Ini hadis Nabi populer sekali ini. Rasanya tak ada di antara kita yang tak tahu ya. La tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak telapak kaki anak Adam itu, kan kita bergerak nanti di hari akhirat, kecuali lah akan ditanya nanti 4 perkara. Apa saja yang ditanya? Tentang badan itu di mana habiskan. Oh, badan ini kan kuat, sehat. Ini dipakaikan untuk apa? Kemudian tentang umurnya, berapa umur diberi? 60 tahun, 70 tahun? Nah, waktu 60-70 tahun itu dikemanakan? Nah, habisnya untuk apa? Kemudian tentang apa lagi? Tentang harta. Bagaimana cara mendapatkan harta? Dan bagaimana cara membelanjakannya? Mungkin dalam mencari harta benar, dalam membelanjakan pula salah. Nah, maka akan ditanya 2 tentang harta. Dan yang terakhir apa yang ditanya? Tentang ilmu. Sudah dapat ilmu? Sudah. Mengamalkan ilmu itu atau tidak? Nah, 4. Tentang badan, tentang umur, tentang harta, tentang ilmu. Maka jangan berbangga badan saya kuat. Kuat itu untuk apa? Umur saya panjang umur itu untuk apa? Harta saya banyak, harta banyak itu dibelanjakan kemana? Kemudian ilmu saya
ilmu itu diamalkan atau enggak. Nah, jadi yang 4 itu nanti akan kita pertanggungjawabkan, karena semua kita kembali kepada Allah dan akan ditanya yang 4 itu, maka jawablah. Maka semakin banyak harta kita, semakin banyak pertanyaan. Maka mau banyak harta atau enggak? Banyak pertanyaan nanti. Semakin panjang umur, semakin banyak pertanyaan. Semakin banyak ilmu, semakin berat dalam mengamalkannya, karena semuanya mesti diamalkan. Nah, tentang badan yang diberikan oleh Allah, badan sehat pun juga akan ditanyakan. Badan sehat, mendengar azan dari masjid, dengar, jauh rumah dari masjid, tidak bisa berjalan ke masjid, mengapa tak sampai? Nah, itu jawablah nanti. Nah, semua kita wa ilaina yurja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Bukan disebut dan kepada kami kamu kembali. Enggak. Kepada kami kamu di ini kata kerja pasif. Makna pasif itu bermakna kita itu tidak yang kembali, tapi kita ini adalah yang dikembalikan. Pelaku perbuatannya bukan kita. Nah, kita berkumpul di masjid, kita ada pilihan. Tapi kalau kita dikumpulkan, kita tak ada pilihan. Nah, kita kembali kepada Allah. Mungkin masih terasa kita fahami ada pilihan. Tapi ketika disebut kita dikembalikan kepada Allah, tak ada pilihan. Mau tak mau, kembali kepada Allah. Suka tak suka, kembali kepada Allah. Tak, saya mau hidup lebih lama lagi, mau hidup 1000 tahun lagi. Tulis saja lah dalam sajak itu 1000 tahun. Tapi sampai masanya tak sampai 1000 tahun. Nah, Allah wafatkan, wafat. Karena semua kita ini di dalam kekuasaan Allah. Semua manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ayat ini secara keseluruhan adalah ayat peringatan, ayat ancaman berkaitan dengan ujian ketika di dunia. Ujian yang paling besar dan menentukan adalah ujian beriman mentauhidkan Allah atau kufur menyekutukan Allah. Dah, sampai situ. Itulah dia kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.